Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Agustina Sari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai outline penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan Kepercayaan terhadap Loyalitas Nasabah dengan Kepuasan Nasabah sebagai Variabel Intervening pada Bank BRI Syariah KC Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai yang pertama, fenomena bisnis, yang kedua, masalah penelitian, yang ketiga, pertanyaan, yang keempat, tujuan penelitian, dan yang terakhir adalah kegunaan penelitian. Baik, kita langsung masuk saja ke bagian yang pertama, yaitu mengenai fenomena bisnis. Loyalitas nasabah merupakan faktor penting bagi setiap perusahaan, begitu juga bagi perbankan. Hal ini diperlukan supaya suatu bank dapat bertahan dan bersaing dengan bank lainnya. Pelanggan yang sangat puas dapat tetap setia lebih lama, membeli lebih banyak ketika perusahaan memperkenalkan produk baru dan memperbaharui produk-produk yang ada, membicarakan hal-hal yang baik tentang perusahaan, memberi perhatian yang lebih sedikit kepada merek dan iklan pesaing, serta kurang peka terhadap harga, menawarkan gagasan atau produk kepada perusahaan dan biaya untuk pelayanannya lebih kecil dibandingkan biaya pelanggan baru karena transaksi sudah rutin. Kepuasan nasabah pada suatu bank syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama adalah kualitas produk. Kualitas produk merupakan semua hal yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, akuisisi, dan penggunaan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Perusahaan hanya dapat eksis dan bertahan bila mempunyai produk-produk yang berkualitas dengan pesaingnya. Semakin puas seorang nasabah dalam mengonsumsi suatu produk perbankan, maka dapat dikatakan semakin berkualitas produk perbankan tersebut. Kemudian faktor kedua, yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima dengan tingkat layanan yang diharapkan. Dengan meningkatkan kualitas, tentu saja akan memberikan keuntungan pada bank syariah, diantaranya meningkatkan kepuasan nasabah. Selanjutnya, faktor lain yang mempengaruhi kepuasan nasabah adalah kepercayaan. Pengalaman dan informasi yang baik akan menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk maupun layanan jasa. Hal ini dikarenakan pengalaman yang terbentuk pada memori konsumen terhadap produk atau jasa dapat membangun rasa percaya seseorang. Jika konsumen tidak percaya pada penyedia berdasarkan pengalaman masa lalu, maka ia akan merasa tidak puas dengan penyedia itu. Oleh karena itu, kepercayaan dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Kemudian jika nasabah sudah mendapatkan kualitas produk, kualitas pelayanan yang baik, dan memiliki kepercayaan, akan timbul kepuasan sehingga lama-kelamaan nasabah akan merasa selalu puas dan akhirnya menjadi loyal terhadap bank tersebut. Artinya kualitas produk, kualitas pelayanan, dan kepercayaan akan mempengaruhi loyalitas nasabah. Bank-bank syariah diharuskan memberikan jasa berkualitas lebih tinggi dari pesaing secara konsisten. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nasabah yang loyal dalam situasi persaingan antar bank yang semakin ketat. Bank BRI Syariah yang beroperasi di Semarang pada tahun 2019 telah berhasil mempertahankan indeks loyalitas pelanggan. Hal ini dibuktikan dalam ajang Second Satisfaction Loyalty Engagement Awards 2019 yang diselenggarakan oleh Infobank bekerjasama dengan Marketing Research Indonesia di Hard Rock Cafe Pacific Place, Jakarta. Berdasarkan survei Satisfaction Loyalty and Engagement Awards, BRI Syariah menduduki peringkat pertama Loyalty Index 2019 dengan kategori Bank Umum Syariah dan menerima penghargaan Satisfaction Loyalty Engagement Awards. Kemudian Bank BRI Syariah juga memenangkan peringkat kedua Satisfaction Index 2019 dengan kategori ATM Bank Umum Syariah dan peringkat ketiga Satisfaction Index 2019 dengan kategori Bank Umum Syariah, Fisik Bank Umum Syariah, dan Satpam Bank Umum Syariah. Selain itu, menurut laporan tahunan pada tahun 2019, Bank BRI Syariah mampu mencapai mayoritas target kinerja kunci yang dicanangkan dalam rencana bisnis bank tahun
tahun 2019. Perseroan juga dapat menjaga momentum pertumbuhan di atas rata-rata industri untuk beberapa indikator kinerja. Jumlah pembiayaan BRI Syariah meningkat menjadi 27,38 triliun atau tumbuh sebesar 25,92% dibanding tahun 2018 yang sebesar 21,86 triliun. Peningkatan ini didukung oleh peningkatan di semua segmen operasi BRI Syariah, baik pembiayaan di segmen bisnis komersial, bisnis SME dan kemitraan, bisnis konsumer, maupun pembiayaan pada bisnis mikro. Pencapaian pembiayaan BRI Syariah tersebut setara dengan 99,59% dari pencapaian target pertumbuhan yang ditetapkan dalam RBB tahun 2019. Sedangkan dibandingkan industri, pertumbuhan pembiayaan BRI Syariah tahun 2019 berada di atas rata-rata pertumbuhan pembiayaan perbankan nasional maupun perbankan syariah. Sementara DPK atau dana pihak ketiga BRI Syariah tercatat sebesar 34,12 triliun pada tahun 2019 atau meningkat sebesar 18,23% dari tahun 2018. Pencapaian DPK terhadap target RBB 2019 tersebut sebesar 111,70%. Kemudian dana murah atau current account savings account atau disebut KASA memiliki kontribusi tertinggi dalam peningkatan DPK yaitu sebesar 53,43%, sedangkan deposito sendiri tumbuh sebesar 0,04%. Nah, dengan tingkat pertumbuhan KASA tersebut, komposisi dana murah pun mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi sebesar 44,21% yang sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 34,7%. Kemudian laba operasional BRI Syariah sebelum pencadangan tercatat sebesar 972,18 miliar di tahun 2019 atau tumbuh sebesar 25,16% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 776,77 miliar rupiah. Namun pada tahun 2019 berdasarkan laporan tahunan Bank BRI Syariah, laba bersih yang diperoleh pada tahun tersebut menurun dibandingkan tahun 2018. Berdasarkan laporan tersebut, laba bersih yang mampu dihasilkan sebesar 74,16 miliar rupiah, sedangkan laba bersih pada tahun 2018 sebesar 106,600 miliar rupiah. Hal ini bisa dikarenakan beberapa sebab. Adanya penurunan tersebut perlu diperhatikan oleh Bank BRI Syariah KC Semarang karena penurunan laba bersih akan berdampak pada keberlangsungan usaha. Hal tersebut terjadi salah satunya dimungkinkan karena adanya penurunan loyalitas nasabah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas produk, kualitas pelayanan, kepercayaan, sehingga berdampak pada kepuasan nasabah. Selanjutnya yang kedua, saya akan membahas mengenai masalah penelitian. Nah, berdasarkan fenomena bisnis yaitu terjadinya penurunan laba bersih di Bank BRI Syariah kemungkinan dapat dipengaruhi oleh loyalitas nasabah, kualitas produk, kualitas pelayanan, dan kepercayaan maupun kepuasan nasabah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan kepercayaan terhadap loyalitas nasabah dengan kepuasan nasabah sebagai variabel interveninya. Selanjutnya yang ketiga, saya akan membahas mengenai pertanyaan penelitian. Di sini ada 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana signifikansi pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas nasabah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Semarang. Yang kedua, bagaimana signifikansi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Semarang. Yang ketiga, bagaimana signifikansi pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas nasabah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Semarang. Dan yang keempat, bagaimana signifikansi pengaruh kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Semarang. Selanjutnya yang keempat, yaitu saya akan membahas mengenai tujuan penelitian.
Sesuai dengan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian ini juga ada 4 poin. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas nasabah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Semarang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Semarang. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas nasabah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Semarang. Dan yang keempat, yaitu untuk mengetahui pengaruh kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Semarang. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini ada 2, yaitu ada manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai perbankan syariah dan sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam mengembangkan penelitian yang sudah ada. Yang kedua, manfaat praktis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bagi manajemen Bank BRI Syariah, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk mengelola dan mengembangkan variabel-variabel terkait yang dapat mempengaruhi loyalitas nasabah sehingga dapat mempertahankan nasabah atau bahkan dapat menambah nasabah baru. Yang kedua, bagi penulis, yaitu penelitian ini merupakan salah satu instrumen pelatihan intelektual dan pengasah daya pikir ilmiah untuk menerapkan seluruh teori dan pengetahuan yang telah didapat di bangku kuliah untuk memecahkan suatu permasalahan empiris melalui sistematika dan metode berpikir yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, bagi pembaca dan peneliti lain, yaitu diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca atau bahan masukan bagi penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan masalah pengelolaan pelayanan yang mempengaruhi loyalitas nasabah. Demikian presentasi saya mengenai penelitian yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.